Udah ini. Oke, kita wawancara sama Dua Lapas. Masa dua lapas? Apa ya? Masa dua lapas kan isinya ya bisa disebut dua napi. Iya. Dua lapas digabungin dong, Cing. Tapi lo satu lapas. Satu lapas, beda tempat doang, beda tempat. Gua di pesantren, dia di apa namanya kamar ya? Kamar. Waktu penjara? Kenapa? Waktu penjara? Waktu di Tahti sama, Cing. Maksudnya di Enggak, Polres gitu. di Polres apa di lapas di ini? lapas. Sama. Sama, Oh, cuman sama. beda blok. Oh, kalau yang di itu tahanannya awalnya Sama. sama terus bareng terus. Bareng. Orang ketangkepnya bareng, Nggak Cing. ketangkepnya bareng. Iya, Gimana? iya. Tapi keluarnya nggak bareng. Gua waktu itu bikin berita untuk pengalihan isu gua. BBM naik gitu, jadinya mulai teralihkan tuh. Belum dong, waktu itu belum. Oh, naik, belum ya. Iya, Kopi dulu. iya. Ya kopi dulu, silakan. Nggak ada nih soalnya di lapas kopi kayak gini. Iya. Rokok aman nggak rokok? Aman. Aduh, malu gue itu sumpah. Malu. Mau malu tapi beneran gak ada duit dan. Gua kan berkarir tuh udah lama ya. Datang ke sini tiba-tiba nih Encing lagi syuting terus keluar karena kita debat ini ya pengen rokok keluar. Nih duit buat lu. Nah, buat apaan? Buat beli rokok. Tuh malu banget. Abis itu si Cik bilang, asli gue kasihan sama lo berdua. Malu, Cing. Iya. Tapi sekarang ada nama kontennya The Jail. The Jail. The Jail itu ada di channel YouTube siapa? Kuatbaca.com. Kuat Itu baca jadi startup media, Cing. Oke. Gitu. Apa namanya, kebetulan mereka, jadi kan sebenarnya ide itu kita udah punya dari zaman di dalam, Cing. Mau bikin sesuatu, karena waktu itu kita mikir, dan kita nih udah dari Bandung apa istilahnya ngerantau bareng, niti karir bareng sampai hancurnya ketangkep bareng, keluar harus kita bikin sesuatu yang bareng dan gitu. Jangan sendiri-sendiri doang gitu. Akhirnya tercetuslah ide itu, Cing. Idenya adalah kita bawain konsep berita kriminal dengan hostnya dua mantan napi, komika mantan napi. Itu present setahun tuh, Cing, kemana-mana, present. Akhirnya ketemulah di startup ini si kuatbaca.com ini gitu. Nah, kuatbaca.com itu apa? Kayak apa? Media portal media. Benar. Portal media. Jadi dia punya portal media terus punya channel YouTube juga. Betul. Kebetulan si yang pemiliknya temannya Reno gitu. Gap juga dulu. Enggak, bukan kurir dia. Kurir koran maksudnya, kurir koran. Enggak semua teman kita ada hubungannya dengan narkoba dong, Cing. Iya. Enggak, paling nggak ke Gap gitu maksudnya. Namanya juga ada jail, pas gitu ya. Iya. Antara ngambil jail penjara sama omongannya jail. Ya gitu. Ya, Intinya gitu. emang itu konsepnya seperti itu. Ya, The Jail itu dapetnya dari mana? Keren banget namanya kalau kata gue ya. The Jail. Nah, kalau The Jail itu konsep namanya dari teman-teman Kuat Baca, Cing. Ya. Kita ada beberapa nama tuh waktu itu, sempat mau namanya WBP. Ya. WBP apa? Warga binaan. Warga berpengalaman plesetannya kita. Iya, Tapi iya. aslinya kan warga binaan pemasyarakatan gitu. Terus sempat juga waktu itu kita mau bikin apa ya judulnya? SPK. Surat? Seperkara. Oh, seperkara. Gitu. Terus kita cari-cari, pas kita brainstorm ada salah satu tim dari Kuat Baca bilang The Jail, filosofinya bener kata Cing Abdel itu. Kayak dia ngobrol sama Cing Abdel ya waktu itu ya. Bisa tahu gitu Cing Abdel. Enggak, gue nggak pernah ketangkap. Buat. Hati-hati, Cing. Nggak pernah, Iya. jangan sampai. Jangan sampai, Cing. Iya, iyalah. Ya, amit-amit, Cing. Amit-amit. Ngapain juga menangkap gue, apaan kasusnya? Ya kalau lagi kayak gini kondisinya kan bisa jadi pengalian isu, lu dijebak bisa jadi kan. Jangan dong, ngasih ide aja lu. Oke, kita cukupkan wawancara. Jangan dong, Cing. Tapi jahat, Cing, kalau jebak-jebak Jahat sekarang itu ya? tuh. Ya teman kita sendiri kan kalau ceritanya yang kita Iya. tahu kan. Jahat Iya. banget, Cing, itu, Cing. Eh, Bener-bener kayak dijebak. Kalau kita kan maksudnya gua mau marah gimana karena emang pesen satu. Iya. Dani nggak ngerasa dijebak karena dia nggak gua undang, memang Oke. datang aja gitu. Oke.
Ya maksudnya kalaupun kita mau nyalahin nggak bisa kita salahin, tapi kan ada teman kita yang memang ceritanya memang dijebak gitu. Iya ada yang banget sih dijebak. itu. Ada yang sengaja kayak random apa ya cek gitu. Iya. Tiba-tiba datang ke rumah gitu, padahal nggak ada apa-apa gitu. Ada yang kayak gitu. Abang gua kemarin kayak gitu tuh, tiba-tiba di rumahnya didatengin. Betul. Tahu nggak permasalahannya apa, dia juga bingung. Narkoba tapi Cing. Disangka. Iya maksudnya Iya. yang gerbek tim narkoba. Iya. Terus Ya di tes segala macam nggak ada apa-apa, juga bingung kenapa ya. nggak dibawa berarti dia nggak Enggak, dibawa, nggak sempat dibawa Nggak berarti. sampai dibawa. Dengan beli ini, Cing. Apa? Beli ini. Beli papir. Oh, beli papir buat ngelinting dewe. Oh. Tapi kalau beli papirnya di tempat tembakau, maksudnya yang jualan tembakau yang itu, gue waktu kemarin kan waktu terakhir kesini masih ngelinting anjing. Ah, Ya so far sih kalau memang kita beli di situ nggak ada, karena kan memang kita memakai tembakau yang Iya. agak bahaya itu kalau beli di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Kayak di CK Iya, gitu-gitulah. iya. Di CK. Jangan disebut dong namanya. Iya, iya. Oh, Iya, kan eh. dulu teman kita juga di situ soalnya. Oh ya, si Kurnia ya. Si Iya. Ya mungkin ada kan alasannya pihak polisi ya laporan dari masyarakat. Iya pasti. Siapa tahu mungkin ada yang Kayaknya mau habis itu menjebak. cepunya yang ditangkap deh. Tapi kan Informasi cepu bohong. masyarakat, jadi memang Betul. Iya, emang nggak ada salahnya kalau polisi bilang ini laporan masyarakat. Iya, Iya, betul. benar. Karena Polisi cepu juga adalah kan masyarakat. Iya. Cing. Polisi Iya, juga benar. masyarakat. Ya berarti nggak ada yang polisi mah nggak salah dong, nggak kok. Gue sekarang hati-hati. Kemarin gue posting, Iya. posting apa yang lagi rame nih sekarang polisi posting, langsung ada yang nge-WhatsApp di take down aja katanya. Waduh, kata gue udah take down aja. Ya dia baru keluar udah ada masalah lagi, Cing. Ya waktu itu. Iya ya, lu ya. Iya, nggak tahu sih. emang. Tolonglah, dan kita tuh lagi ada program bareng, dan jangan dulu. Ya enggak, makanya gue hati-hati sekarang nggak Lu mau kan nggak di tolol backup gitu. juga sama Emily kan? Ya sekarang mah di backup sih. Backup. Emang ya? Di backup. Diajak opener juga enggak lu. Opener apa? Yang ini maaf saya bebas. Kan udah pernah, Oh, udah, udah yang waktu maaf saya tertangkap itu kan udah. Ya sekarang ngasih kesempatan buat yang lain lah. Mereka takut lagi tiba-tiba gua keceplosan ngomong. Konten drop semua. Susah, Cing, oh dia, Cing. Iya emang. Kadang-kadang jangankan kita, Cing, sebagai partnernya, Cing, dia sendiri kadang-kadang nggak tahu dia mau ngomong apa. Tiba-tiba keluar dan oh, gitu, Cing. Ya gimana emang gua gini sih, Cing. Kopi dulu. Tapi kalau yang di jail kan relatif aman karena itu typing. Iya, Jadi bisa diedit. Iya, iya. Lo yang edit lo juga berdua? Enggak lah, tim- dong, tim masa sana. ada timnya. Nah, maksudnya ini yang ini pantas atau enggaknya segala macam gitu. Ya ada sih sedikitnya Supervisi lah supervisinya ada Nah, gitu. Sekarang udah berapa episode berarti? Yang tayang udah 10 apa 11 gitu, Cing. Gue lihat yang sama Vico, Ya. sama Marcel. Marcel, Vico, Vicky, Mami Oki Rengga, Mami Ipel, terus Ada juga, nah konsepnya itu, Cing, jadi kita tuh dari awal emang nggak mau bintang tamu doang. Oke. Biar apa namanya, ada memang kita berduanya juga tampil gitu. Ya. Apa namanya, selang-seling lah. Nah, ada, jadi kita bintang tamu berarti ada Marcel, dari awal si Vico, Mami Ipel, Marcel, Oki Rengga, Vicky, sama yang mau tayang Mongol. Nah, sisanya berarti 4 episode kita sendiri. Ya berdua maksudnya. udah baca Berdua. berita, Baca berita aja. ya, coba baca berita gitu. Oki apa urusannya di ini? Kalau gue lihat dari ini kan benang merahnya ada orang yang pernah ketangkap tuh. Rating sih ya kita nyarinya karena lagi Iya, rame ya. lagi rame aja sih. Sama orang yang kayaknya nih ada kemungkinan ditangkap gitu, nah gitu. Jadi Cing kayaknya galak lagi, kita mau calling juga sih. Ya, gue pikir-pikir ya. Enggak dulu dah makasih. Nah, kesulitannya kita The Jail itu orang yang kan maksudnya nggak mau tuh apa namanya tuh Expose. terafiliasi gitu atau Iya, terekspos ke ininya lah, apa kehidupannya dulunya Iya, kayak iya. gimana gitu, nggak gampang jadinya. Tapi ya alhamdulillah ada teman-teman yang masih mau, lu nggak apa-apa pakai baju tahanan, ada yang nggak mau juga kan. Tapi teman-teman, oh nggak apa-apa, katanya santai aja. Toh gua nggak ada masalah juga, gua nggak make juga, gua nggak ada kriminalnya juga gitu. Ya Bisa udah santai kelar lah aja lah, udah istilahnya kelar gitu. masalahnya.
Cuman nggak semua, maksudnya dari kita juga sempat beberapa juga calling karena kan kebetulan gua sama Dari serunya kita di situ tuh kita tetap terlibat di di dapurnya gitu Cing. Iya. Jadi nggak cuman kita sebagai host tapi kita juga ikut proses kreatifnya gitu. Termasuklah memilih talent. Memang ada sempat beberapa talent yang memang pas di present si kontennya kayak gini, ada yang ntar dulu deh gitu. Ada beberapa juga yang masih nolak gitu. Masih nolak untuk diundang. Iya. Sama kayak waktu gua sama Reza Nangin Parno lah. Bukan Parno apa sama Reza Nangin tuh. Parno bukan. Overdosis gitu. Ya, kita kan harus ngundang orang-orang yang memang dulunya pernah make dan segala macem gitu. Nggak gampang juga jadinya. Tapi temen dia yang ketangkap nggak diundang Cing ke situ. Yang mana? Penangkapan dia nggak diundang ke overdose sampai bungkus. Padahal kalau mau nyari itu Ya percuma kan ratingnya nggak naik juga. Kan lo belum keluar. Udah Cing, sempet ngalamin pas dia. Ya tapi kan keburu tutup. Enggak, belum, kita masih. Kan ada schedule-nya, no. Iya. Gue orangnya nggak gitu juga, no. Jadi gue tetap peduli sebenarnya. Tapi kan produsernya yang nggak peduli sama lu. Iya. Nah ini gimana tuh Improvindo? Improvindo itu Improvindo yayasan. sekarang Ya. lebih ke ini ya Cing ya, lebih ke bergeser. Waktu itu kan kita grup komedi improvisasi pertama gitu. Iya. Sekarang memang udah bergeser ke grup WhatsApp, tidak aktif ya. Ya grup WhatsApp ada sih, grupnya masih ada, grup WhatsAppnya masih ada. Hubungan Masih baik ada, lah. ini share berita atau share emoticon lucu nggak? Nggak ada. Stiker-stiker. Bentar ya Cing ya, saya lihat di Improvindo terakhir chat itu kapan ya? Oh, ini terakhir chat itu adalah selamat ulang tahun Boris Bokir. 25 Mei. 25 Mei. Gua yang ngechat, ngerit semua, tapi yang balas cuma Boris. Boris doang. Yang lain nggak ada yang ngucapin. Enggak ada Karena ya. yang lain juga nggak ulang tahun kan? Oh iya, tapi kan ngucapin dong. Masa Iya kan lu balas, lu berharap dibalas sama yang lain. Oke, makasih gue sampein ke Boris. Sumpah deh Cing. Ini kalau Berarti udah lama ya. Lama Cing, banget. dari bulan Maret Cing, itu Maret ada chat sekali, terus ke Mei 2 kali chat. Iya. Yang satu ulang tahun bulan Maret Dani, terus abis itu ini Minal Aidin. Abis itu ulang tahun Boris, udah itu doang chatnya di Jadi Improvindo ini menurut gua tuh rasa sayangnya mau sidik sama kita-kita. Jadi bikin wadah itu gitu. Jadi ketika ngelihat nih, wah si Megdani baru keluar nih, udah langsung dicariin kerjaan atas nama Improvindo gitu. Ada sih sempet ya berapa kali ya? Berapa kali? Yang di RCTI Plus juga itu sebenarnya atas nama Improvindo. Atas Cuman nama kita Improvindo. nggak kita doang gitu. Iya. Ini seragam The Jail. Iya, kita kalau syuting pakai seragam ini karena set kita kan set penjara juga, Cing. Tahanan 011 itu apa? 011 artinya? Kok sama? Iya, Kayaknya biar nggak kena charge desain baru deh. Iya sih, itu sih. Kan Irit desain aja baru. sih, irit aja. Film ya? Iya. Ya, lapas kuat ini ya kuat bacanya sih, diambil kuat bacanya. Kalau pakai Salemba kayak gitu kan disangka napi kabur ya. Bisa ya sampai kabur. Saya napi kabur. Itu bukan dua kata lucu, dua kata bahaya. Tapi di Indonesia kayaknya nggak ada Cing ya yang penjara pakai seragam gitu. Di lu pakai gak sih? Enggak. Di lapasnya enggak, kecuali ada kunjungan Ada kayak kegiatan gitu baru ada baju lapasnya. Oh, dipakein memang. Iya. Jadi mungkin tujuannya agar kita tuh menjalani kehidupan biasa aja, cuman ditahan aja gitu, bedanya gitu. Jadi lebih disiplin doang kayak gitu. Jadi nggak terlalu stres karena banyak banget orang bunuh diri waktu itu. Di dalam. Di dalam. Ya, ada Cing banyak. waktu itu juga pas kita ya yang lompat 2 kali apa dari menara. Jadi kayak ada menara gitu di lapangan tengah. Pas pas mau buka grendel tiba-tiba ada yang lari duluan naik ke menara gitu Cing. Padahal itu udah dikawatin. Karena memang beberapa kali dipakai buat bunuh diri. percobaan gitu. Nah terus, tapi dia beneran kayak manjat gitu. Untung sempat ke gap, belum terlalu tinggi. Ditembak meninggal ya sama Ya. aja. Nggak diingetin Pak turun gitu. Tapi akhirnya loncat ya. Padahal udah Ada yang sempat loncat, satu orang patah kakinya. Nggak sampai meninggal. Nggak sampai meninggal. rugi kan. Tapi kayaknya udah putus juga deh kayaknya. Nggak tahu Udah deh. meninggal juga kayaknya. Cing. Abis itu dirawat kan juga emang kayak udah tua deh kalau nggak itu bapaknya. Meninggal.
Padahal nunggu doang juga kita akan meninggal ya. Betul. Iya, kenapa harus loncat ya? Iya. Lo kapan rencana? Wah, Waduh, kenapa nanya Kemarin kapan? Cing, pas kita mau meeting tiba-tiba dia dia mau bunuh diri. enggak kolaps, jatuh. Lah bukan mana kamari. Oh, enggak, ini mah gara-gara ini gua ini tuh apa namanya sebutnya? Pinggang. Apaan ginjal? Ginjal, nggak tahu ginjal apa sakit aja gitu, tiba-tiba pusing-pusing kolab gitu. Iya Cing, kemarin Sama waktu siapa kolab sama siapa dia? Enggak, kolab sama penyakit. Kolab sama penyakit, Cing. Sayangnya dia nggak punya kamera. Kalau ada kamera tuh penyakit bikin konten. Kontennya kencing batu. Kencing batu, panjang banget lo. Untung nemu juga ya. Maksa tuh tadi tuh, maksa Iya, tuh. tapi nemu. Habisnya ada kolab sama penyakit. Tapi nemu kencing Bisa, batu. ada komeng. Iya. Aduh, ya. Tapi pingsan kemarin beneran kayak jatuh. Nggak pingsan, jadi lebih ke ini aja, nggak kuat aja nahan sakit gitu. Terus datang ke UGD disuntik dong. Mau obat apa disuntik? Ada yang disedot nggak kata Mau gua. mintain di drop Cing katanya Cing. Ada yang bisa. Padahal IGD rumah sakit Polri Cing mintain di drop. Nggak ada yang suntik aja, ya udah suntik. Ya kayak coki dong. Ya Allah. Nggak, gua udah jauh dari situ sih. Udah Iya, jauh. sebenarnya gimana sih kehidupan lo berdua nih sekarang keluar dari penjara, Ya. terus ada yang berubah nggak sih dalam menjalani hidup? Wah, Lu dulu deh. ya. Lah Napi nangis tuh aneh banget. Ya, Tapi nangis kita habis waktu Napi itu. kabur, Napi nangis. Itu baru 2 kata lucu. Iya. Napi nangis tuh pas ketangkep doang, udah keluar nggak usah nangis. Oh iya. Kalau dibilang ada yang berubah dari hidup setelah keluar sih berubah banget sih Cing. Satu, ternyata gue baru sadar momen terberat itu adalah bukan ketika kita jalanin hukuman, tapi momen terberat adalah ketika kita keluar penjara belum ada kerjaan. Karena udah nggak ada alasan lagi Cing. Kalau kita di dalam kan masih di penjara nggak ada duit ya wajar gitu. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Oke. Nah setelah keluar ternyata ya setahun itu bisa dibilang tidak ada pekerjaan Cing, berat banget sampai sempat ada momen kalau gua itu sampai ada momen cukup desperate, hampir putus asa, kayak tambah pandemi juga kan Cing, kayak anjir nih kapan ya kelarnya gitu, bener-bener kayak blank banget masa depan nih ngapain gitu. Sementara gue waktu itu masih numpang di rumah saudara di Bogor. Sempat kepikiran kayak, wah gimana nih susah lagi, apa ngejalurin ya? Waduh, ngejalurin narkoba. Soalnya dia linknya banyak sekarang. Ngejalurin bakat orang. Gitu Cing. Enggak, tapi nah setelah itu tapi puji Tuhannya beberapa bulan terakhir ya salah satu poin kebuka rezekinya adalah dengan The Jail ini. Ketika rezeki udah mulai kebuka tuh bener-bener kayak rasa bersyukurnya tuh banget Cing. Gue inget waktu yang momen kita ngobrol di konten gue, yang Cing bilang kan gue sempat nanya, Cing waktu abis rehab lu sempat ada momen susah nggak? Bingung, dan lu kan bilang iya itu ada momen susah sekitar berapa jam kerjaan cuma main PS itu Cing. Itu gue ngalamin banget, dan gue ketika momen itu salah satu yang menguatkan gue. Oh iya, Cing Abdel aja dulu ngalamin fase ini gitu, dan kalau nggak salah 3 tahun ya Cing ya waktu itu. Ketika gue udah ketika gue setahun lebih 3 bulan ya kalau nggak salah itu gue udah mulai kebuka, gue langsung anjir untung segera kebuka gitu. Ya Tuhan masih membantu, masih dan gue di situ semakin percaya Cing, Tuhan itu nggak pernah waktu Tuhan nggak pernah lebih cepat, nggak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Itu banget yang gue jadi sekarang gue buat poin ngejalanin hidup. Lu udah Islam banget ya? Emang itu Islam? Nah, kalau gua beda. Kalau gua sih rezeki mah Gitu Cing kan, dia bingung sendiri habis itu. Gitu Cing. Enggak, kalau gua sih ketika keluar gua udah berpikir kalau rezeki mah nggak akan salah alamat gitu. Pasti ada aja lah. Cuman yang berubah dari gua tuh gua jadi lebih minder aja Cing. Karena gua punya anak gitu, punya istri gitu, yang kalau misalnya gua ketemu sama orang tua teman-temannya atau nganter anak sekolah tuh minder gitu. Ketemu orang juga gua masih minder gitu. Karena dengan apalagi tambah kasus kemarin kan banyak banget yang
Kasus apa tuh? Ya nggak usah disebut lagi lah, ya kasus kemarin lah gitu ya. Yang bikin video klarifikasi lah gitu. Sama Collab ini. saya itu ya? Itu mah parah banget lah. Ngomong apa sih gua nih? Ya pokoknya itulah, minder sama kebiasaan ini sih, kebiasaan gua harus berhenti dari make gitu. Jadi bersih itu memang masih sulit gitu karena Masih sulit. iya, kebiasaan gua masih dulu kayaknya Suges gitu. bukan suges, kayaknya kalau make gua bisa lebih baik deh gitu, masih punya pemikiran gitu. Sampai sekarang. Masih. Wah, baru tahu nih gue Cing. Oke, kita sudah yang dulu. Ya kan katanya Cing itu mah akan sampai mati kan, akan sampai mati. Cuman lu udah bisa menghandle deh. Ya udah bisa. Saat rasa itu ada, lo bisa menghandle, tahu gimana caranya supaya lo tetap nggak make gitu kan. Iya, udah bisa gitu. Gitunya kan. Iya. Namanya kita pernah ngerasain sesuatu yang enak, pasti ada rasa kangen. Banget. Nah, tinggal bagaimana kita manage-nya. Ada saat kangen kita ketemu atau kita. Bener kata ini siapa? Si Coki bilang Coki kita siapa? itu udah ngerasain. Coki siapa nih? Coki Pardede. Oh. Jadi sempat ngobrol gitu kan. Kita tuh udah ngerasain happy yang tinggi banget tuh karena make itu. Nah, ketika nemuin hal-hal yang biasa aja yang harusnya nih kalau nggak make pun happy gitu. Tapi gua ngerasa kayak happy-nya biasa aja nih gitu. Kalau gua make tuh happy-nya tinggi banget gitu. Habis itu nyari bareng sama Coki. Enggak dong, make bareng aja. Nyari bareng dong. Jangan diarahin ke situ dong. Tapi lu ini Cing, ada salah satu treatment yang mungkin gak tau Dani sadar apa enggak ya. Ketika itu beberapa kali momen dateng kangen, gue tuh tipenya ngomong ke Dani. Dan jadi bercandaan gitu, pakai apa gaya-gaya kita. Dan mau nggak ada nih gitu, kayak beneran kayak dibecandain gitu. Kalau gue sih itu jadi kayak ngerem ya Cing ya. Iya. Gak tau kalau dia ya. Yang ngerem juga dong. Kenapa lu framing gua? Ada malah yang jadi pengen ngegas gitu. Enggak gila lu, enggak lah. Kan barangnya jelek-jelek sekarang mah. Kok tahu sih? Ya, terakhir aja pakai gua jelek itu. Bagus ya terakhir ya? Bagus ya? Terakhir kita jangan-jangan beda nih. Enggak, ya udah clean. Enggak, Dani clean lah, gua tahu. Awas dan bisa sampai kena, malu gua kalau udah ngomong kayak gitu. Enggak lah, gila lu gua juga malu lah. Ingat dan kita masih ada program bareng. Ntar kalau udah nggak ada program bareng terserah dah. Enggak. Cuman kan jadi masalah, bukan jadi masalah, mungkin masih akan lebih mudah karena uang kita cekak nih kita. Lo udah mempersiapkan belum? Kalau nanti uang lo banyak untuk tetap bisa nggak make. Justru gue sekarang nggak cekak-cekak amat sih, Cing. Walaupun rokok masih minta ya. Goblok. Cik rokok langsung ambil korek Ya kan itu mah kebiasaan. Duit mah ada lah, maksudnya ketika gua megang gitu, gua nggak kepikiran untuk beli gitu, enggak. Sekarang ini? Enggak. Jadi lebih ke anak gua pengen beliin anak gua apa, istri gua apa gitu. Enggak Oke. kepikiran pengen beliinnya enggak gitu. Lebih ke modalin sekarang kayak dia ya. Iya. Lebih ke pengen nabung buat ke Belanda pakai bebas aja sana. Ya enggak dong. enggak. Enggak. Kemarin kan udah ke Thailand. Aduh berdua lagi deh frame-nya. Aduh ke dia aja dong. Enggak, kemarin kan udah ke Thailand sebulan. Aduh. Tapi Dani banyak perubahan banget, Cing. Gue kenal Dani dari zaman dulu lagi hancur, maksudnya lagi fase rusak-rusaknya gitu, royalnya, sampai ke sekarang udah mulai menapaki lagi gitu, berubah banget. Sekarang pelit. Pelit sekarang. Kalau dulu mah kayaknya ada aja Sekarang gitu kalau gue punya duit. Sekarang bukan perhitungannya. Sekarang Memperhitungkan. Iya. Memperhitungkan. iya menempatkan sesuai prioritas. Iya, sesuai Iya. prioritas. Kan dulu gua tipikal orang kalau ada yang misalnya minjem duit, gua nggak pernah nagih, Cing. Kalau misalnya kepepet banget baru gitu. Kalau sekarang mau ngasih 200 100 aja mikir nih. Anak gua kemarin tuh udah lus banget berapa tahun gitu. Iya. Jadi nggak gampang. Si Reno kalau pinjem duit kalau ada ya ada, kalau cuman pas-pasan nggak gua kasih. Kalau dulu mah pas-pasan aja tetap gua kasih gitu, walaupun misalnya gua makan apa yang ngasih orang gitu. Iya. Itu sih yang salah satu yang berubah. Kalau Reno berubah apa? Nggak ada kelakuannya gitu aja. Nggak ada, dia masih ngundang-ngundang cewek ke kosan kan lo? Hah? Nggak ya? Nggak, Reno lebih bijaksana sih sekarang. Lebih wise pemikirannya gitu. Kalau komedinya mah tetap. Wow. Sama gue juga, no.
Kan banyak nih yang bilang nih, kalau orang takut ketemu sama orang takut jadi berani lewat kuburan misalnya gitu. Nah mantan pemakai ketemu mantan pemakai, kalau terlalu sering itu ujungnya bakal make. Lu gimana cara, lu kan sering ketemu nih, gimana caranya supaya nggak begitu gitu? Nah, nggak tahu ya. Kalau gua sih ngerasa ya kita harus hadapin ketakutan itu kan, biar kita akhirnya tidak takut gitu. Terus orang-orang juga masih sampai sekarang berpikiran hati-hati lu masih gaul sama dia, lu ntar make lagi gitu. Ya niat gua mah baik gitu ya, maksudnya nggak gua ketemu dia untuk make atau ada kesempatan gua ya berani tolak gitu, karena gua punya background yang harus dijaga gitu. Ya nggak tahu gua kedepannya kayak gimana, tapi ya gua selalu sebelum pergi keluar dari rumah ya gua minta dijagain aja sama Allah, udah cukup gitu. Kalau lu gimana cara? Kalau gue salah satunya ya itu ketika gue sama Dani gue ngerasa sering ngebecandain Cing, kayak tadi misalnya pas lagi kangen gitu dan kayaknya aduh kebayang gitu. Itu menjadi kayak treatment Cing, jadi kayak terapi berdamai gitu. Jadi karena udah sering kita denger, jadi itu bukan sesuatu yang kayak memancing lagi gitu. Ya mungkin kalau itu nggak sering dilakukan, gue kayaknya ngerasa ketika kita ngomong itu nggak pernah ngomong terus kita ngomong itu kayak bener bisa jadi Cing kalau nggak pernah ya. Tapi karena kita sering treatment ya mungkin ya tetap bisa sih kayaknya. Gimana sih lu anjing? Gimana sih? Enggak lah, awal-awal sih kayaknya selama kita belum ada duit sih nggak apa-apa Cing. Iya. Setelah ada duit ya kalau bisa ada orang ketiga lah Cing. Enggak lah, alhamdulillah enggak sih, enggak, kayak kita bener-bener udah beda Cing mentalnya gitu ya, kayak gue bisa percaya sama Dani sekarang. Ketika gue sama Dani, gue percaya ketika gue misalnya datang momen-momen gue lemahnya gitu, Dani akan nguatin gue. Dan begitu juga ketika Dani mungkin lagi lemah terus pas lagi sama gue, dia kayaknya percaya juga sama gue bahwa gue bisa nguatin dia gitu. Karena kita punya background yang menguatkan kita gitu untuk menjalanin hidup ini jadi lebih baik gitu. Gue punya background istri gue yang tetap bertahan walaupun gua minta dia untuk cerain gua waktu ketangkep gitu. Enak aja lu nggak tanggung jawab lu, katanya dengan cara kayak gitu. Jadi gua selalu mikirin, dan Reno pun sama orang tuanya yang berjuang gitu. Jadi yang nguatin kita itu gitu. Mudah-mudahan ya selamanya akan begitu gitu. Ya waktu Reno ke Gap, bini lu juga nggak mau cerain Reno? Hah? Nah, gimana sih, Cing? Justru mau nikahin dia. Kurang ajar ya Dani Cing ya? Iya. Kenapa? Dia yang ketangkep, dia nyuruh cerain. Kan ya maksudnya kan daripada malu dan segala udahlah gitu, cari yang, karena gue yakin istri gue akan bisa dapat lebih baik. Si Irma datang pas besuk dia terus ngomong gitu, kamu cerain aku aja. Si anjing gue udah tetap bertahan malah. Lu gimana sih katanya? Ya kan gue berharap biar di penjara gue nggak mikirin mereka. Akhirnya 1 tahun kan gue mikirin mereka. Oh sama satu lagi Cing, treatmentnya ternyata secara nggak tahu sadar apa enggak ya, apa karena keadaan juga, Dani pulang ke komplek tempat dia rumahnya sama, cuman beda jalan. Gua balik ke kosan gue yang lama. Jadi kita hadapin lokasi itu, lokasi yang memang ya ingatannya kan kuat banget ya. Bukan lokasi yang maksudnya wantur lu gampang di ini polisi, bukan, tapi lokasi bahwa kita punya kenangan yang luar biasa di situ terhadap kejadian masa lalu, tapi kita stay di situ ya jadinya itu terapi juga Cing. Gitu. Jadi yang memperkuat treatmentnya itu ya lebih banyak moderatnya lah gitu. Kalau misal gua harus balik lagi ke dunia itu gitu Cing. Udah ini ya, nimbang-nimbang ya? Udah nimbang ya sekarang. Nimbang. Iya, bukan maksudnya udah. Enggak nimbang-nimbang ininya. Nyekil, udah mulai nyekil. Enggak dong, enggak. Sempat kepikiran apa jadi bandar aja gitu. Tapi kenapa disebut skill ya gitu? Itu gue tau di penjara Cing. Scale mungkin. Scale sebenarnya, scale kan scale. Dari kata scale. Jadi gitu. Sikim apa Cing? Sikim. Sikim itu apa? Pisau. Sikim itu nusuk. Iya. Pisau, sikim itu pisau. Ya tapi apa sikim? Apa aja? Dari mana asal muasal katanya ya? Mungkin dulu yang pertama kali nusuk namanya sikim. Kim sep. Mungkin ya, kan nggak ada yang tahu juga ya. Nyoba aja. Mental ya namanya. Banyak sih bahasa penjara yang baru kita tahu tuh. Iya. Nah di The Jail pun kita mencoba untuk memfamiliarkan bahasa itu.
Ya niatnya seperti Jaksel lah si Ozam. Tapi kan sebenarnya orang nggak ada tertariknya juga sebenarnya dengan bahasa-bahasa penjara. Brand jadi males ya kayak brand kita ya. Kayak kita harus mulai ubah deh. Ya tapi kan sebenarnya tujuan kita kalau memang pemerintah atau ya perusahaan apapun mendukung program pemerintah dengan warga binaan keluar itu harus jadi lebih baik, harusnya disupport dong. Ketika ada napi bikin konten kreatif, ya walaupun menceritakan tentang penjara, ya penjara seperti ini harusnya disupport dong. Harusnya. Ya. Apa dari Menkumham sebagai yang membawahi LP atau Kemenparekraf? Apa itu? Kok Menparekraf sih? Ya kan ekonomi kreatif. Iya. Menurut lo siapa yang lebih pas untuk ngedukungin? Dua-duanya sih. Semakin banyak kementerian sih kita seneng sih, Cing. Iya. Satu kementerian satu konten aja. Iya. Makanya kalau gua tunggu nih Cing, kalau 6 bulan ini Menteri Hukum tidak ikut support kita, kita keluar dari Indonesia Cing. Iyalah. Kenapa kita sih? Belum ada kesepakatan loh. Lu nggak support aja. Enggak segitu. Enggak lagi juga lo kantornya mahal banget. Butuh biaya juga kan, belum tentu bisa akhirnya nanti. Begitu mau kabur, aduh nggak punya duit tiket. Tapi menarik juga Cing, itu memang benar bahwa gue kan juga sempat menjalin hubungan dengan pihak Kemenkumham juga ya. Sempat bersurat, sempat ngobrol juga bahwa gue melihat ada sisi yang bisa kita angkat dari kehidupan di lapas gitu. Maksudnya diangkat dengan lebih asik karena kan kita maksudnya pelaku inilah ya. Dibandingin kalau bukannya mereka nggak asik, cuman kan beda banget ya touch-nya ketika memang orang profesional host gitu. Mereka sih welcome Cing so far, mereka welcome dengan ide itu, tapi belum ada kelanjutan ngobrolnya gitu. Iya. Karena secara faktanya aja gitu, kalau kita lihat Reno sama Dani, ada waktu yang cukup panjang sebelum begitu keluar. Ada waktu yang cukup panjang sebelum lo benar-benar bisa pede lagi, segala macam gitu. Nah, kan harusnya diciptakan wadah sama seperti orang rehab. Orang rehab tuh ada aftercare-nya sebenarnya. Lo keluar dari rehab, lo bisa nggak make karena lo dikurung, harusnya ada program lagi gimana pada saat lo bebas lo tetap nggak make gitu. Nah, gitu. Tapi kita belum ada itu. Belum ada itu. Nah, sudah bertahun-tahun belum ada itu. Iya, padahal yang paling penting, ya bukan yang paling penting setelah keluar dari rehab gimana lo caranya supaya tetap nggak bisa nggak make. Betul. Nah, diberdayakan ya, Cing ya. Iya, harusnya diberdayakan. Karena kan kebanyakan di lapas juga napi-napi itu diberdayakan, benar-benar dibina gitu untuk menjadi manusia yang lebih baik ketika keluar gitu. Cuman pada saat keluar ya tetap jadinya kita harus berjuang sendiri gitu, tidak disupport gitu. Ya nggak salah juga sebenarnya gitu. Iya, ya karena kan kompleks kalau menurut gue Dan. Lo keluar tuh dengan detail mantan, semuanya juga udah di reset lagi, lo udah nol lagi nih kepercayaan orang. Iya, betul. Terus stigma masyarakat juga masih belum ini. Jadi kayaknya lo harus berjuang sendiri gitu untuk nemuin lagi jalan lo gitu. Iya. Termasuk kita masih lebih beruntung sih Cing. Maksudnya kita berprofesi sebagai di dunia entertainment. Iya, di dunia entertainment itu artinya ketika kita kena kasus narkoba sampai masuk penjara ataupun rehab, itu kita masih relatif bisa survive di masyarakat untuk kembali berkarya sesuai dengan bidang kita. Banyak juga ini kasus yang dari cerita-cerita kita di teman-teman di dalam, kenapa mereka sempat bolak-balik masuk penjara karena mereka sebenarnya ada niat untuk hidup bener Cing. Cuman bayangin lu orang yang jualan narkoba itu kan dapat duit cepet. Ketangkep. Terus ada fase sadar, pasti ada fase sadar lah di penjara itu sejahat-jahatnya orang. Keluar pengen jadi lebih baik. Nah, ketika lu keluar dengan label yang tadi, misalnya dia dulu kantoran sambilannya, atau dia misalnya ojek online, kan begitu keluar dia nggak bisa jadi ojek online lagi. Artinya kesempatan dia semakin terbatas dong. Kebiasaan dapat duit gampang. Dan nyoba-nyoba susah, akhirnya balik lagi Cing. Itu banyak banget cerita kayak gitu. Jadi balik tuh karena ngapain di luar, udah di dalam aja dikasih makan gitu. Makanya ada orang yang kalau misalnya di dalam tuh rapi, keluar jadi gembel lagi, daripada jadi gembel masuk lagi biar rapi di dalam gitu. Ada yang sampai kayak gitu. Jadi bolak-balik tuh untuk biar misalnya dia ngelakuin kejahatan, nyopet gitu, sengaja biar dia ditangkap. Ada yang kayak gitu sih. Supaya bisa hidup di dalam penjara. Ya, karena di penjara mungkin dia ngerasa diterima dengan oleh teman-temannya gitu, dibina sama sipir segala macem. Karena di luar memang banyak orang-orang itu Cing, di luar yang ternyata memang di masyarakat itu orang yang benar-benar powerless Cing, benar-benar yang tidak punya posisi apapun, yang bahkan
kalau bisa dibilang preman pun dia nggak preman gitu. Di keluarga dia udah bisa dibilang nggak dianggap gitu. Iya. Jadi bener-bener orang kayak gini tuh itu yang rentan banget. Yang kayak Untuk tadi, balik lagi. Iya, apalagi dia katakan gini, dia tinggal di suatu daerah. Kan sekarang kan kalau kriminal polisinya tuh kan per wilayah ya, Iya. tindakannya gitu. Misalnya katakan di Jakarta Pusat, dia tinggal di daerah Jakarta Pusat. Ntar kalau dia bikin kriminal lagi Jakarta Pusat akan masuk ke Polres yang sama, penjaranya sama ya, kan udah kenal. Iya. Gitu, Cing. Itu beberapa kasus ada yang sampai kayak gitu. Iya. Jadi kalau menurut lo memang nggak cuman si dari lo-nya yang perlu perbaikan, sistemnya juga perlu perbaikan. Iya ini. betul, setuju. Memang kita dituntut untuk bisa memperbaiki diri sendiri tanpa harus ada dukungan orang lain, tapi karena kita memang warga binaan yang perlu disupport, ya kayaknya sistemnya yang harus diperbaikin gitu. Diperbaikin. Iya. Lo beruntung ada di dunia entertainment yang kayaknya lebih welcome lah. Betul. Iya, setuju. Untuk nerima orang yang pernah melakukan kesalahan balik lagi Iya. dan kerja benar. Betul. Untuk bidang-bidang lain kayaknya Masih berat sih. Bayangin lu misalnya ada waktu itu Kecuali kasus- kerja kantoran waktu itu ada si ini yang di aduh lupa gua. Dia staff gitu di sebuah perusahaan, terus dia ketangkep gara-gara narkoba, hukumannya 4 tahun di usia yang dia udah 40-an something. Kebayang nggak keluar dia mau jadi apa gitu. Jadi something. Berarti nggak di depan, nggak di belakang, di samping. Wah, samping dong itu samping. Bagus. Cing Abdel seneng tuh kayak gitu. Itu kan Cing. Anak komika ya kalau stand up itu Cing. Iya. Tapi ya kalau di Indonesia kayaknya kalau mau lu kerja lagi ya jadi korupsi juga bisa kerja lagi. Luar kan jadi calon lagi. Itu Cing salah satu dilematisnya. Kayak kemarin kita ada momen belum lama sebelum kita syuting ini ada momen kan banyak koruptor bebas ya. Bebas ya. Itu kan hal yang memang menyakitkan untuk masyarakat Iya, gitu. iya. Apalagi hukumannya ada yang disunat segala macam. Tapi kalau by the law memang sudah sesuai ketentuan, Iya. ya kita nggak bisa Nggak bisa protes. ngomong apa-apa. Nggak ada keistimewaan sebenarnya. Iya. Karena menurut aturannya mereka bisa. Betul. Bisa. Nah, tapi kan untuk orang yang pernah menjalani tahu gitu ya. Maksudnya tahu cerita gimana. Terus kita tuh pengen bersuara sesuai masyarakat yang memang kita juga sakit hati. Tapi kan masa ya kita bilang, oh itu koruptor nggak boleh tuh masa hukuman dipotong. Sedangkan dia sudah menjalani apa yang kita jalanin gitu. Iya. Kayak kan pasti lu tai banget, lu juga berharap waktu itu juga dibantu, setelah keluar kok sekarang lu malah menyerang orang yang senasib sama lu misalnya kayak gitu. Tapi kalau kita mau bela dia juga kita jadi berseberangan dengan kata hati kan Cing. Itu dilematis banget Cing. Iya. Pengen bersuara tapi yang kayak aduh gimana ya? Iya, karena kan orang nggak tahu. Mungkin ketika dia menjalani hukuman, mungkin dia tidak berbuat itu, tapi mungkin dia dijebak gitu kan, nggak tahu Ada juga. juga ya. Ada juga yang kayak Bisa gitu kan. seperti itu. Mungkin dia kambing hitam kan, nggak tahu juga gitu. Banyak Cing. Jadi siapa kita harus bisa nyalahin orang gitu, Cing. Iya. Untuk itu sih apa ya gimana ya? Bahkan untuk kasus besar aja gue nggak berani berkomentar gitu, kayak kasus polisi nembak polisi juga. Kita nggak tahu masalahnya kayak gimana. Tapi kan lo udah terus suruh take down. Iya sih, itu buat ngelucu-lucu doang itu di take down aja. Bahaya take down, kayak take down. Makanya riset. Istri gua juga, iya ngapain sih begini gitu? Gitu-gitu. Ntar masuk lagi, udah, masa 3 kali bikin masalah kata. Enggak, ya udah take down aja kata gua. Yang nonton baru 20. Iya. 20 tapi ini penyidik. Jadi Penyidik cyber. Iya. Baru 20 aja udah ada. Apalagi Gocap banyak. mah ada video klarifikasi lagi Cing. Iya. Tapi itu kita berada di situasi yang memang kayak gitu Cing ya. Maksudnya negara kita ini bisa dibilang ya memang seneng nggak seneng, terima nggak terima, memang banyak sistem yang masih abu-abu gitu. Bahkan ini ya ada dilemanya gini, ketika kita bikin program The Jailer, terutama gua gitu di manajemen gitu, ada pro dan kontranya gitu. Kalau misalnya lu terus menggambarkan lu mantan napi gitu dengan lu bikin konten memperkuat itu, nanti susah buat jualannya gitu. Tapi secara sisi lain lah, kan kita stand up comedian ya, kita sudah berdamai gitu. Kenapa? Emang ada yang salah dengan warga binaan yang sudah keluar dari penjara gitu? Gua ingin menjadi lebih baik. Cuman menggambarkan doang, bukan kelakuan gua yang masih dulu dibawa ke konten, enggak gitu. Jadi memang kalau nonton The Jail udah menyaksikan
persona baru dari lo atau tetap sama personanya. Mungkin yang dikhawatirkan adalah persona lo yang nggak berubah. Persona kayak gimana maksudnya? Persona lo napi, make. Kita selalu membercandain tentang yang make. Kalau orang yang nggak, kalau gua ngerti. Kalau orang yang nonton, kok dia ngegampangin banget sih. Nah, ya ada yang gitu tuh, ada yang komen kayak gini. Kok lu seneng kayaknya di penjara gitu? Iya. Padahal kita cuma pengen ngegambarin loh bahwa misalnya warga binaan atau mantan napi itu ya layak gitu untuk membuat sebuah karya gitu dan diterima di masyarakat. Walaupun memang karyanya masih cerita tentang penjara gitu kayak gitu. Ada pro kontra ya. Itu kita salah satunya kita sering state juga, kita sering bilang disclaimer-nya adalah kayak gini jangan dibayangin kita ngejalaninnya mudah. Kita sering bilang kayak gitu. Kayak waktu sama Mami Ipel juga kita sempat state juga bahwa ya kita ngomong kayak gini kita bisa bilang kayak lu make gini-gini jangan anggap kita ini mudah gitu pada saat ngejalaninnya. Kita sampai ke titik ini karena kita sudah bisa melewati fase yang sangat berat di belakang pas ngejalanin. Iya. Sekarang udah bisa ketawa-ketawa gitu. Lu jangan sampai melompat ke kesimpulannya bahwa ternyata nggak apa-apa kalaupun lo make ntar ditangkap juga setelah itu masih bisa ternyata hidupnya baik-baik aja kok gitu. Iya. Tapi sayangnya orang kan nggak mau ngelihat ke belakang. Nah itu. Dia nonton pas lo lagi begitu. Iya. Cuman kalau nggak ada yang memulai kayak gini, siapa yang mungkin ada orang yang apa namanya mantan pemakai, mantan napi yang pengen juga bersuara tapi ketakutan itu yang bikin dia jadi nggak bersuara. Iya, setuju. Puji Tuhan juga ada beberapa komen, Cing, yang masuk ke komen YouTube-nya si The Jail sama ke DM gua. Bilang, oh anjir inget banget momen ini waktu gua dulu di dalam gitu-gitu. Jadi konsep kita si The Jail ini ternyata memang berhasil untuk apa istilahnya? Menyembuhkan luka orang-orang yang pernah bermasalah dengan hukum. Terus kedua, membantu orang berdamai dengan kisah hidupnya di masa lampau gitu, Cing. Iya. Gitu. Karena nggak mudah ternyata. Banyak orang yang selama ini sebelum ada The Jail merasa kayak ya itu tadi nggak ada yang mewakilin untuk ngebecandain gitu. Iya. Kan berat loh. Dani bilang minder. Reno bilang sampai putus asa, masalah rezeki. Ya. Dan itu kayaknya hampir semua mantan merasakan. Semua. Dengan durasi yang berbeda-beda. Betul. Dengan kesempatan yang berbeda-beda juga. Dapat kesempatan yang kayak begini aja masih berat. Apalagi orang yang tidak punya kesempatan seperti Dani dan Reno gitu. Iya, setuju. Bisa dibayangin gimana kehidupannya gitu. Iya. Dan sistem belum bisa menyediakan sesuatu untuk orang-orang yang seperti itu gitu. Padahal sebenarnya ya baik lagi ya teman-teman yang nonton, jangan diartiin bahwa kami ini jadi memaklumi orang melanggar hukum, bukan ya. Tapi kayak tadi Cing Abdel bilang bahwa harus ada treatment aftercare-nya gitu. Karena pada akhirnya mereka yang ditangkap, pada awalnya mereka yang ditangkap adalah masyarakat. Iya. Ada proses ditangkap untuk dibina, setelah itu kan dia masyarakat lagi. Iya. Jangan sampai si masyarakat ini yang harus setelah dibina menjadi orang yang lebih baik daripada mungkin orang-orang yang nggak pernah dibina ya. Tapi nggak punya kesempatan gitu. Iya, betul. Iya. Gitu. Ya. Akhirnya malah memberikan kesempatan mereka untuk kembali lagi ke dalam gitu. Sistemnya nggak ada jembatannya ke situ. Padahal itu hal yang kalau itu bisa dilakukan, Cing ya, gue sih pribadi cukup yakin ya. Ini ruang lingkupnya bisa luas banget jangkauannya gitu. Dari mulai ya tadi misalnya dari sesimpel kita bikin konten misalnya, itu kan melibatkan juga banyak orang. Betul. Sesimpel orang yang misalnya dulu bandar narkoba gede bisa kita interview terus dia menjadi punya cerita paling nggak untuk hidup dia, bahwa dia bisa menceritakan itu menjadi kayak berdamai dengan hidup dia hidup lebih enak secara mentally gitu-gitu, Cing. Iya. Itu sesimpel itu. Cuman mungkin kesulitannya kita punya konten The Jail kan kita harus ngundang bintang tamu gitu. Nanti takutnya para artis-artis ini udah nggak ada lagi yang ketangkep. Gua jadi berdoanya siapa lagi ya Allah tolong tangkep buat jadi bintang tamu. Iya. Kita takutnya juga kalaupun rentang waktunya ada kayak 3 bulan nggak ada yang ketangkap lagi, artinya kan kita nunggu harus ada yang bebas ya. Bukannya kan lama-lama. Ini kita hold dulu apa gimana di Jail ya? Bentar ya nunggu ada yang bebas. Iya. Jaksa Pinangki udah bebas. Iya. Kita mau undang nih. Berapa koruptor yang udah bebas kemarin ya? Budgetnya berapa ya kalau? Napi koruptor gitu budgetnya gitu berapa ya? Iya. Gratis lah mereka kali.
Kan uang kita juga masih kemakan sama mereka. Enggak lah, kan uangnya semua udah ditahan negara, udah ada TPPU-nya dan Udah disita lagi, udah dimiskinkan ya? Harusnya. Enggak sih dimiskinkan ya? Nggak terlalu dimiskinkan, pasti ada sisa. nggak miskin, kami kami yang nggak kena TPPU tapi kami yang miskin keluar. Iya. Tapi kan lo juga harus cari ide kreatif untuk jangan sampai bergantung kepada Bintang tamu. di Betul, setuju, Jail ini gitu. Setuju. Dimana akhirnya tujuan lo supaya lo bisa berkreasi jadi nggak ada kalau Bintang tamu. bergantung kepada Betul, bintang tamu. Memang si The Jail ini kita masih belajar untuk menyampaikan tujuan baik kita gitu. Bagusnya kayak gimana biar masyarakat bisa menerima gitu, kita sebagai warga binaan ataupun orang-orang yang memang keluar dari lapas juga akhirnya masyarakat bisa menerima gara-gara konten kita gitu. Iya. Berarti si kuatbaca.com ini cukup ini ya. Terbuka banget, bijak banget ya. visioner banget. Kan ownernya ada dua. Salah satu ownernya itu memang dulu dia adalah jurnalis basicnya. Dan dia sempat punya pengalaman bikin research tentang napi-napi. Dia datang ke penjara-penjara yang memang masih di Polres, di Polda gitu, Cing. Nah dari situ tuh ketika gue ngobrol sama dia, present ide, wah anjir ini ketemu nih, gue juga pernah punya pengalaman di situ, gue tahu angle-nya, dan karena dia basicnya jurnalis, jadi ide liarnya tuh masih keliarannya tuh masih ini, Cing, masih ada. Jujur aja di beberapa platform yang memang mainstream gitu, mental, Cing, konsep ini. Iya, karena ini kan akan membawa image buat si kuat bacanya juga. Iya, apa iya? Nggak apa-apa. Collab. Yang satu beli, yang satu ngisap, ya kan? Dari zaman sebelum ketangkep, pas ketangkep, sampai setelah bebas penjara masih, Cing. Gua aja kalau di penjara tuh, ya artis minta rokok, ya kenapa emang kata gua? Betrik mulu kerjaan. Karena di rumah gua nggak ngerokok sih, no. Karena nggak ada ya. Karena nggak ada yang minta. Coba istri gua ngerokok, gua minta istri gua. Cuman emang karena nggak ada yang diminta, goblok deh dia. Mental kurir, Cing, betrik mulu. Iya. Skillan nggak pernah pas. Aduh ya Allah. Tapi itu, Cing, salah satu phase one-nya kita, season pertama kita adalah benar-benar kayak ada dulu nih untuk memperkenalkan dulu bahwa this is the first konten mungkin di Indonesia kali, Cing, ya, yang benar-benar kita state konten yang hostnya mantan napi dan membahas tentang kejadian-kejadian seputar napi dan penjara gitu. Itu kayaknya baru kita pertama deh. Dulu ada Bang Napi, tapi ya itu berita kriminal dan gue nggak tahu dia adalah mantan napi atau enggak gitu. Lapor Pak pun ya situasinya aja. Tapi yang konten atau program yang memang bilang dari awal bahwa hostnya mantan napi, itu kayaknya baru kita deh. Dan so far sih puji Tuhan sih responnya bagus, Cing. Responnya kuat bagus. bacanya puas. Kuat bacanya puas. Yang penting itu dengan kan. beberapa catatan gitu ya, puas lah. Ada masukan ya itu oke lah. Tapi bahwa dari sisi outputnya, gue sama Dani juga kita seneng karena ini kan ide kita, Cing. Artinya kita dari awal tuh percaya bahwa dan ini bisa jadi sesuatu. Ini jangan kita bikin di channel kita, karena kalau kita bikin di channel kita berat nih untuk naiknya gitu. Dan gue sama Dani masih percaya ini harus kita present ke orang, ke wadah yang memang tadi pengennya sih yang memang sudah besar karena pengen jadi tadi breakthrough itu, Cing. Tapi ya akhirnya ketemu dengan Kuat Baca dan puji Tuhannya malah kita bisa jadi beriringan besarnya gitu. Kalau secara ini Kuat Baca memang baru. Baru juga portal media portal baru. Beritanya beda 3 bulan apa 6 bulan sama masih baru kita. ya. Masih baru, Cing. Tapi ini terobosan dari semua berarti Kuat Baca ini yang berani mendeklar bahwa ini ada, gue punya acara mantan napi. Waktu gue kemarin ke Amerika itu ada restoran burger namanya In and Out. Dia itu pelangnya ditempelin cari pegawai mantan napi welcome. Wah, keren banget. Keren. Udah memang sistemnya mungkin ya yang membuat itu jadi dimungkinkan gitu.
Jadi kayaknya Kalau kita kan SKCK harus ada. iya. Enggak, Begitu mana? DPR nggak harus. Nah, iya. Beda. Ya kan makanya DPR korupsi kan itu- bukan masyarakat tapi wakil. Iya. Korupsi itu kan extraordinary crime katanya. Iya. Ya, jadi SKCK itu apa sih? surat keterangan cukup keterangan. Cukup keterangan cukup. Kalau yang kurang bukan SKCK. Nggak terang nih. Tapi apa ya catatan kepolisian terakhirnya deh? Surat keterangan kelakuan cakap baik. ya. Cakap dulu surat kelakuan Ya, baik. dulu surat kelakuan baik. SKCK. Surat keterangan catatan kepolisian. Oh, catatan kepolisian. Ya. Jadi lo pernah punya catatan kepolisian Oh, nggak? mungkin by system memang DPR itu memang aftercare kali, Cing. Harusnya. Karena tidak butuh SKCK kan. Iya. Kayak emang tempat untuk aftercare para Aftercare. mantan Iya. napi. Iya. Boleh-boleh aja dia ya. Nah, tapi kayak gitu gimana tuh, Cing? Dilematis kan, Cing? Iya. Kita nggak bisa speak up kayak ya harusnya kan itu nggak boleh dong mantan napi. Tapi kita sendiri campaign bahwa mantan napi seharusnya dikembalikan lagi ke masyarakat gitu. Itu tuh kayak gitu-gitu tuh. Ya sebenarnya itu kan yang jadi contoh kalau DPR aja bisa, masa yang lain kagak bisa. Kalau itu ya benar. Bagus tuh, Itu benar. DPR udah menjalankan itu gitu, perlu aftercare nih, jadi nerima ada orang-orang yang mantan. Nah, harusnya tempat-tempat lain juga. Ya mudah-mudahan kita diajak jadi anggota DPR sih. Enggak sih, gua nggak mau. Kenapa emang? Ya masa gue kayaknya kalau jadi anggota DPR korupsi dan Cocok pasti. kita pemakai Gue kayaknya pasti korupsi. Hah? Pasti korupsi gue kayak. Kok korupsi sih? Gue tahu gue gimana. Lu nggak akan korupsi kok jadi Enggak lah, gua mah pasti akan menyampaikan Narkoba lagi ya? kebenaran. Enggak lah. Pasti Jadi melegalkan supplier, narkoba lah. Melegalkan Si narkoba. Enggak. Tapi cocok sebenarnya SKCK tuh buat kita pemakai lah. Kenapa? Kita kan bisa pakai CK. Surat keterangan cangklong. Aja SK foil sama SK cahaya. Sama SK sedotan. Bengkok. Iya. BNN itu punya program pingpong, namanya Smash on Drugs. Jadi ada beberapa pemain pingpong yang dia terlibat di situ terus sering ngomong sama gue gitu. Gue bilang coba dong bikinin, kan dia pakai kategori-kategori junior, kadet, senior. Gue bilang ada satu lagi kategori mantan pemakai doang. Jadi bikin kejuaraan khusus untuk mantan pemakai. Wah, seru. Pemakai apa napi, Cing? Hah? Napi. Kayak mantan napi lebih seru, Cing. Karena Enggak, kalau BNN kan BNN kan karena dia narkoba. fokusnya narkoba. fokusnya narkoba. Dia Narkoba. mau mantan napi narkoba juga nggak apa-apa ya. Iya. Karena hitungannya pemakai juga ya. Pemakai juga. Oh iya, Iya. sabi tuh, Cing. Iya ya. Banyak yang jago lagi. Banyak pasti Banyak kan ya, kan? di penjara lu bilang Banyak pasti banget ada. Oh, Setiap jago-jago. penjara kayak pasti punya lapangan meja tenis, meja ya. Bukan cuma setiap penjara, tiap blok biasanya ada. Karena Tuh. itu yang lapangannya relatif nggak butuh besar, Cing. Benar. Gitu. Dan pasti kan mereka jago ngeblok kan, karena lagi Iya. blok kan ya, blok. Karena fokus kan biasanya kalau kenceng ya. Iya. Tapi gue takutnya tuh ada pemakai yang stres anjing kalah mulu akhirnya makai lagi. Kelihatan. Kelihatan biasanya yang lagi kenceng main itu biasanya yang musuhnya belum datang dia udah servis terus. Iya. Kayak Keren tuh, Cing. Iya, karena BNN kalau menurut gue ya masih berkutat. Wah, ini perlu juga untuk kayaknya pencegahan, terus penangkapan, pembinaan segala macam. Tapi program untuk orang-orang yang setelahnya aftercare-nya itu harusnya BNN mikirin juga ya. Benar, setuju Cing. Pada akhirnya semua itu baik ketika membangun networking, Cing. Iya. Kan kayak gitu pasti salah satu efeknya jadi tambah kenalan kan, Benar. nambah temen gitu. Wah, itu keren banget, Cing, kalau emang lu bisa mengadakan dan BNN menjadi Tapi apa? Apanya maksudnya? Begitu pendaftaran. Ah. Buktinya apa lo pernah make? lihat aja menyon-menyon. Emang kurang apa gua? Ompong. Tak ada yang suntik. Nih. Atau kasih ini, ada botol, ada sedotan, ada ini. Ada yang Radit. Ada yang Oh iya. Tesnya sudah ngerakit. Mantan pemakai nggak nih? Tahu nggak nih bolonginnya gimana? Iya kan. Kalau orang kan belum make dikasih gitu bingung.
Ayo suruh rakit juga bakal bisa kan? Tapi kalau misalnya cuman dia nyimeng doang ya gitu, disuruh kayak gitu kan bingung. Anjing, gua mah nggak pernah nyabu. Iya kan beda kalau nyimeng linting lah. Oh berarti 3 ya, dikasih 3 ya. 3 pilihan disuntikan, pahpir, sama botol ya. Sama kalau emang dia Itu bagus itu. Kalau dia di situ nggak ngaku gitu, lihat aja Cing, suruh diem dulu 5 menit lah. Kalau keringetan berarti ya make itu. Masih make maksudnya. Keringetan gitu kan mulai gelisah. Ah ini pemakai. Oke, bisa masuk. Iya, apa ya tandanya ya? Bahwa lo pernah gitu ya. Iya. Ya surat keterangan. Surat keterangan aja mungkin dari tempat rehab. Iya bisa. Oh. Dari penjaranya gitu. Ya tapi perlu dikasih wadah yang sebesar-besarnya gitu kan. Setuju. Di olahraga kayak di pekerjaan setuju, kayak setuju. di masyarakat gitu. Ya. Tapi ini nggak sih Cing, orang untuk ngaku bahwa dia mantan pemakai untuk pas pendaftaran aja itu udah satu step yang berat juga nggak sih? Tanpa Berat. perlu ada. Tapi kan itu langkah awal kita untuk bisa terjun lagi. Setuju. Lo mau ngaku lo mau pakai atau enggak, tapi pada kenyataannya suatu saat lo akan tahu, lo kan bisa, maksudnya masyarakat akan tahu, Iya, iya. baik dari omongan di belakang atau dari kita yang ngaku gitu Iya, kan. iya, iya. Bukan maksud gue, jadi nggak perlu dia butuh surat dari rehab, Cing. Karena dia ngaku aja itu sebenarnya ya hal yang susah kan. Iya, Nggak iya, mungkin iya. ada orang yang nggak pernah make, dia demi daftar pingpong bilang gue pemakai. Kayak nggak mungkin deh. Ada lah pemburu hadiah pingpong ada. Ada yang Tapi tiba-tiba kan nggak berani macam-macam gitu deh. Pasti habis itu takut, anjing gue dipantau deh kayak. nggak tiba-tiba karena dia aduh nggak pernah pakai tapi hadiahnya gede. Iya. Nyimpen suntikan. Saya masih nih. Iya. Tapi dan pasti orang yang nggak pernah make nggak akan berani ngaku dia pernah make. Betul. Orang yang masih make nggak akan berani karena pasti takut dipantau. Cing. Iya, pasti ada tes urinnya lah. Iya tes urin Ada. dulu. Iya, pasti ada tes urinnya dulu untuk masuk ke situ. Iya. Gue sih aman, lu aman dan tes urin? Aman. Aman lah tes urin. Aman lah. Aman kan? Aman dong. Iya. Saturasinya rendah kayak dia tes urin Iya, deh si Dani. Tapi omongan yang kayak gini, itu kayaknya kalau menurut gue ya, hanya bisa diomongin sama yang pernah ngerasain. Maksudnya yang orang-orang yang di luar kayak lo gini, kayaknya kemungkinan kecil dia mikirin nasib lo berdua. Iya. Dan orang-orang yang seperti lo gitu. Betul. Orang dia nggak bersinggungan juga sama hidupnya. Iya. Bahkan ada stigma, lebih baik jauhin orang itu gitu. Iya. Nah itu yang harus kita lawan, Cing. Nah iya, maksudnya kita harus speak up ya dari orang-orang. Karena kayak by lu. data juga, gue kalau nggak salah ya, data tahun 2018 apa 17 gitu, jumlah pemakai yang pernah bersentuhan dengan narkoba di Indonesia tuh angkanya hampir di angka 5%, Cing. 5% dari jumlah penduduk ya. Artinya kan secara circle juga nggak jauh-jauh banget ya. Iya. Dari 5% itu berarti 5/100 berapa ya? 5% ya kalau kita 270 juta. Iya berarti sekitar 13,5 jutaan. Nah, Banyak. Ya banyak. 10% dari 270 kan 27. Dibagi 2 aja udah 13,5. sampai kapan mau kita pura-pura nggak mau bersentuhan atau kita mau sampai kapan kita membatasi gitu? Iya. Mungkin cara dengan yang kami lakukan ini adalah salah satu cara untuk mencegah juga bisa jadi. Betul. Mungkin ya. 13,5 juta itu kalau dikumpulin ya seJakarta make semua. Market tuh. Wah. Jadi reparti. Luar pakai semua, mau di Transjakarta kek, Iya. mau yang lagi nongkrong di Bubur Palapa semua asal di Jakarta Kumpulin ya. bisa penuh. Bandar kaya tuh. Mainan semua. Macem-macem tuh ada yang ini. Ada yang energik gitu. Tapi garis besarnya semua pasti keringetan ya. Se-Jakarta keringetan. Iya. Ya, tapi kalau nggak salah Cing, angka 5%. Kalau nggak salah itu. Kayaknya ya cukup moderat juga kali, mungkin lebih kali. Tapi alhamdulillahnya kalau di lingkungan gua gitu ya, ketika gua merasa minder gitu ya, mereka welcome, nerima gitulah. Apa salahnya dengan lu mau masuk ke dalam penjara gitu. Toh di luaran sana juga masih banyak yang jahat tapi tidak masuk penjara gitu. Dan lu akan menjadi orang, ya kita harapkan menjadi orang yang lebih baik bahkan dari orang yang belum masuk penjara gitu. Jadi kayak teman-temannya istri gua, anaknya sekolah sama gitu. Yeah. Mereka tahu gua gitu tapi ya nerima anak gua juga biasa aja gitu. Iya. Masih banyak lah, cuman mungkin tidak terlalu banyak gitu.
Mungkin secara personal orang udah mulai ini, tapi begitu dikasih aturan, maksudnya kita dibikin sistem yang sangat welcome untuk mantan-mantan agak susah. SKCK masih ada segala macam. Iya. Mungkin yang nerbitin SKCK juga Make. maksudnya welcome Iya, aja gitu. welcome aja, gitu. Cuman kan ada aturannya gitu. Iya. Ya mungkin aturan itu tuh untuk menjaga juga sih, menjaga misalnya ketika berani nih nerima orang yang mantan make, takutnya dia malah make Resikonya. lagi ya, Iya, resikonya gitu resikonya. ya nggak masalah juga sebenarnya gitu. Tapi ya gitu sih, maksudnya gue nggak tahu kalau ini valid apa nggak ya. Cuman ya tadi berdasarkan cerita ini baru di lapas kita aja gitu. Maksudnya gue kan termasuk banyak yang ngobrol sama teman-teman yang lain. Ya itu dari situ aja banyak bisa dikatakan mungkin 50% memang lebih dari sekali ketangkep gitu. Artinya kan ada masalah di aftercare-nya. Iya. Lu akan menghadapi masalah yang tidak akan bisa teratasi kalau lu nggak ada diubah sistemnya gitu kalau kata gue. Benar. Iya. Ya, jadi sebuah pertimbangan harusnya buat para wakil rakyat. Ya. Anjay. Ada. Atau mungkin wakil rakyat itu tidak membuat aturan itu tuh biar tetap banyak yang make dan masuk duitnya banyak. Wah. Hari ini Ulang tahun. hari Ya kan ini kau suzon tunggu. gua, suzon aja. Ya. Untuk bener. Gimana lah mau kita berharap banyak orang yang di luar lagi demo yang dalam ulang tahun ya. Ulang tahun ya. Segitu nggak mau denger ya. Maksudnya Apa yang dia mau memang untuk merayakan ulang tahun sebenarnya. oh itu Turun untuk merayakan ulang tahun. oh ya bisa Iya, Kasih jadi. surprise. Nggak, kadang-kadang gue juga bingung sih. Maksudnya beberapa orang kita kenal juga ya, maksudnya secara person gitu si bapak-bapak pejabat dan ibu-ibu pejabat ini. Dan ketika kita ngobrol mereka tuh tahu kok isu-isu yang ada di masyarakat. Iya. Tapi kenapa ketika mereka berfungsi sebagaimana pemangku jabatan seolah-olah kayak nggak denger aja gitu, kayak nggak mau denger. Kan ada tuh waktu DPR kan bikin lomba kritik DPR stand up. Iya. Gitu. Ada salah satu pesertanya tuh yang ngomong gitu. Gue lupa siapa gitu. Yang kecil itu kan? Si Haji. Bukan Oh, bukan bukan. setelah Aji gitu. Oh, Marcel. kan. Kalau yang ini pasti ingat. Iya, Kalau iya. yang Iya, Cing iya. kenal ingat pasti. Pokoknya dia ngomong gini, ya ini buat apa sih kita kayak begini gitu. Kalau emang lo dengerin kritiknya, lo di luar lagi Masalah. demo. Bener. Lucu banget. Udah dikontanin begitu tetap ada nggak ada perubahan ya? Iya. Ya mungkin pikiran baiknya mereka terlalu banyak juga masalah yang harus diselesaikan satu-satu lah. Walaupun waktunya lama ya nggak apa-apa. Lo bijak lo sebenarnya dan. Nyari aman aja, ini Oh, sih nyari bukan aman, bijak iya, sih, iya. nyari aman aja, Cing. Iya. Jadi sekarang gua harus memilih mana ngejokesnya gitu, jangan lagi ke ranah yang ini gitu. Udah makin sempit aja nih gua ngelucunya. Iya. Tapi narkoba masih lo bercandain. Masih. Masih. Itu sementara masih kita jadiin jualan dulu, Cing. Sampai maksudnya kemarin sempat juga ada obrolan bahwa kalau semakin beriring waktu si The Jail ini jangan cuman berada di titik ya Reno Dani mantan napi dan bercandain narkoba doang, tapi kita mulai bergeser yuk kemana gitu. Nah kemarin udah sempat kita pikirkan bahwa oke, untuk state awal itu fasenya di situ, nanti state kedua adalah benar-benar kita Udah keluar dari situ. udah nggak bermain di ranah itu lagi, tapi bermainnya memang ini penjara. Ketika lo nonton ini lo akan mendapatkan hal-hal tentang emang ini kayak lo berasa lihat orang di dalam penjara gitu, Cing. Jadi nggak digimik cuman gua sama Dani mantan napi narkoba gitu. Tapi ntar kita bisa mulai ngembangin hal-hal lebih luas lagi tentang penjaranya gitu. Bahkan mungkin nanti nextnya setnya udah rubah karena kita udah keluar dari penjara gitu. Misalnya jadi sipirnya gitu pelan-pelan. Iya, Cosplay ya, kayaknya lebih ke cosplay itu. Nggak mau coba set penjara koruptor, kamarnya koruptor. Karena kita nggak ngerasain sih. Enggak, itu tinggal kayak kita sewa di Kalibata City aja ya. Oh, mirip ya. Kurang mewah dong. Oh, kurang. Apa ya apartemen yang mewah ya? Suka miskin ya? Wah, kalau Apartemen. Ini mah yang dulu ya, bukan Iya, sekarang. bukan yang sekarang. Kan sekarang udah banyak perubahan ya. Iya. Iya. Dikit. Tapi selain tadi gua sama Dani selain berterima kasih dengan Kuat Baca, gua juga berterima kasih dengan Cing Abdel karena
Ya Kuat Baca dan Cing Abdel ini yang menjadi menjadi wadah, menjadi apa ya kalau bahasa Gua aja kaget sebenarnya Cing ketika Reno ngontek Rahman terus akhirnya mau diundang sama Wawan Chandra. Wah, Cing Abdel mau gitu. Karena jadi agregator, Cing. Maksudnya jadi berperan aktif semakin menyuarakan bahwa yuk gitu kayak tadi ada perubahan yang memang ini nggak sekedar konten biasa doang loh gitu. Kita juga berterima kasih banget sama Abdel Universe. Anjay. Ada apa namanya channel The Bodos pernah? Iya, The Bodos. The Bodos juga lumayan gencar itu. Iya, betul. Untuk apa namanya promosiin bahwa orang masih bisa hidup setelah kondisi jadi napi setelah pakai gitu. Betul. Cuma dengan angle yang beda. Iya. Cuma ceritain pengalamannya. Mungkin lo punya nilai plus dari itu gitu. Next stepnya cuma ceritain pengalaman orang di penjara. Gitu. Iya. Kalau nonton The Jail harusnya orang bisa menerima kali ya. Ternyata dengan orang Bekasi penjara pun punya pemikiran yang bagus kalau dikasih wadah dan bisa berguna juga. Iya. Gitu. Ini belum kita memakai jurus bintang tamunya memang mantan napi yang nobody, Cing. Itu nanti ada tuh di fase itu kita pengen itu bagus kayaknya ya. Cuman memang beberapa sempat gue survei ke teman-teman gue yang udah bebas, yang maksudnya yang dia bandar ya, bukan cuma sekedar kurir. Ada yang kurir juga nanti kita kasih wadah. Yang bandar ini ada beberapa yang menolak karena sebenarnya yang tahu keluarganya nggak banyak. Jadi yang tahu hanya keluarga inti gitu. Nah itu masih coba gue masih coba gue nego-nego lagi sama Dani bahwa ayo ini bukan cuma lu kok. Kan lu udah lewat juga gitu. Maksudnya atau ya mungkin bisa pakai topeng. Ya kalau nya berdua. Supaya keluarga dia nggak tahu. Biar yang ketangkap juga dia doang. Iya. Bener nggak tahu kontennya siapa ya. Iya. Jadi keluarga dia nggak tahu. Nggak tahu hostnya siapa. Tapi tahu dia bandar. Salah juga dong. Iya. Itu tapi menarik, Cing, cerita mereka itu. Atau polisinya atau nanti ada orang ininya lembaga permasyarakatan. Institusinya ada. Institusinya. Nanti yang mewakili institusi ada waktunya mewakili. Ini sementara kita karena masih awal juga kita untuk masih naikin dulu kan. Kita masih butuh teman-teman yang jadi bukannya lu gimana sih mantan napi tapi ngundang-undangnya napinya yang memang bisa doang gitu. Enggak gitu, kita naikin dulu namanya biar ketika lu masuk kita udah kuat nih gitu. Gitu. Iya. Tapi kalau secara grafik ya ininya aja ya, apa namanya, secara kualitas kita nggak bisa, nggak ada indikatornya ya. Kuantitasnya, penontonnya. Kalau penontonnya puji Tuhan sih bagus, sih. Memang ada subscribe yang masih 2000 terakhir baru banget 2000, tapi selalu jumlah views di atas subscribe. Ya, puji Tuhan lah gitu. Maksudnya artinya kan orang datang lagi. Yang lama tetap datang lagi dan ada yang baru gitu. Iya. Yang tertinggi itu pas Vico. Karena 198.000 momennya pas banget gitu. Oke. Marcel kan juga pernah kan? Marcel juga bagus. Tapi nggak terlalu tinggi ya. Marcel lumayan. Si Oki juga lumayan. Bagus. Nah, terus kita senangnya juga gini, Cing. Gue nggak mau bilang lah ya. Ada beberapa teman bintang tamu kan selalu kita minta tolong bantuinnya promo gitu. Ada yang memang promo, ada yang enggak. Nah, waktu kan kita juga namanya minta tolong. Kadang-kadang juga mereka sibuk gitu ya, nggak sempat posting. Tapi ternyata yang tidak posting pun secara angka bagus. Oke. Artinya kan bukan karena dia posting terus banyak yang nonton. Betul. Nah itu juga seneng kita tuh, maksudnya wah ada berkah juga nih walaupun nggak diposting ternyata viewsnya bagus gitu. Iya. Ya puji Tuhan lah, Cing, mudah-mudahan panjang episodenya. Iya. Bisa diterima di masyarakat lah. Amin. Ya. Salah satu caranya lo dari YouTube ke YouTube mungkin. Iya. Karena cuma YouTube doang bisa mempromosikan YouTube lain. Iya. Nggak bisa TV. Trans 7 punya acara mau promoin aja RCTI. Kenapa ya nggak bisa ya? Ya bisa aja kalau kita besar mungkin mereka ngundang lah. Kita kan belum besar. Tapi kan nggak bisa promosi Cing Abdel cuma di YouTube, bisa promo di YouTube lain. Kalau TV kan nggak bisa program TV di TV lain promonya gitu. Oh iya. Iya ya, kenapa ya? Aneh juga ya. Jadi ini salah satu juga
kita berterima kasih sama Cing Abdel karena Cing Abdel mau jadi yang pertama untuk kita ngobrol-ngobrol lah tentang program lain. Waktu pertama lo keluar juga sini yang pertama. Betul, Dani juga kayaknya. betul. 2 kali kan gua sama si Reza Nangin. Iya. Tapi kan ini kan maksudnya waktu itu juga berterima kasih, tapi ini kan juga ada dalam tanda kutip, ini kan sebenarnya bukan di channel kita, tapi Cing Abdel masih sangat welcome, itu kita sih luar biasa sih. Iya. Berterima kasih gitu. Ya entah ada efeknya mereka YouTube lain ngundang atau enggak ya, yang penting kita udah menyuarakannya di sini. Karena yang paling susah pertama Cing selalu. Iya. Gue yakin ketika banyak orang sebenarnya pengen tapi nggak berani jadi yang pertama ngelakuin gitu Cing. Iya. Ya kayak kita ini kan banyak yang setahun lebih Cing kita present selalu mental, selalu yang kayak nggak ide sih bagus no gitu. Iya. Ya kok nggak mau sih? Lu nyari apa sih gue? Ya mungkin karena kitanya juga sih bukan kualitas ininya ya. Ya orang kan kalau ngundang ini bakal naikin rating apa enggak gitu. Betul, tapi kan ternyata ya puji Tuhan ketika kita lakukan ternyata ya ada gitu. Iya. Ternyata kebukti, artinya memang orang kayaknya takut jadi yang pertama Cing itu. Dengan segala pertimbangannya ya. Ya. Maksudnya kita juga nggak bisa maksain orang untuk. Benar. To be honest, ini sejujurnya teman-teman, gue juga belum cerita ke Dani. Setelah kita tayang ada 2-3 orang, ada yang temen gue, ada yang temennya temen gue, ngobrol masalah The Jail. Konten lu keren banget dia bilang. Ayo, lu ada konten apa lagi yuk? Kalau emang ada yang maksudnya dia lagi, ternyata dia berarti kan melihat The Jail yang memang out of the box, terus tidak lazim tapi works. Artinya dia kepancing, lu ada ide apa lagi no gitu yang seputar itu. Iya. Bahkan salah satu TV dia mau bikin digital kan karena mau mulai digital Cing. Itu juga udah mulai sempat ngobrolin. Mudah-mudahan ya. Bisa nggak ya di ini adopsi gitu. Iya. Itu belum gue share ke. Ya Instagram dia 20 views aja ternyata ada yang suruh take down. Ya mudah-mudahan dengan beberapa views ini ada orang yang punya kemampuan gede untuk menaikkan ini. Amin. Dan bukan minta take down tapi ya. Iya. Serem juga. Iya. Ntar ada lagi yang komen di YouTube-nya Cing Abdel, ngapain sih ngundang McDonald di situ, udah bla bla bla. Ada loh. Iya, Pasti ada Cing, pasti ada. Udah dikasih kesempatan di sini, goblok lu. Kenapa lu yang repot Cing Abdel aja mau ya? Iya. Oke, terima kasih The Jail, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan clean terus sampai mati. Amin. Jangan kepleset lagi, sama-sama saling jaga ya. Iyalah. Amin. Semoga Cing juga clean terus sampai mati. Amin ya Allah. Kita semua. Iya. Clean Dong. Oke. Ngeyakinin dong. Iya. Soalnya kerjaannya lagi banyak nih. Banyak terus Cing Abdel mah. Amin ya Allah. Kalau ada Cing yang bisa. Gak usah terlalu makan loh. Tadi udah bagus loh. Iya. Jangan terlalu. Iya. Tapi ada Cing. Terima kasih banget Cing Abdel. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banget. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.